Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Perkenalkan, nama ustazah Siti Hatina Fitri, panggil aja ustazah Ina. Di sini ustazah mengajar prakarya kelas 7, 8, dan 9. Baiklah, untuk materi kelas 8 prakarya yaitu kerajinan dari bahan lunak. Baiklah, sebelum kita melihat materinya, ada baiknya sebelum memulai sesuatu itu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bab 1 kerajinan dari bahan lunak. Apa aja yang akan kita bahas? Apa aja yang akan kita bahas nantinya, yaitu jenis-jenis kerajinan bahan lunak dan teknik pengolahan kerajinan dari bahan lunak. Oke, jenis-jenis kerajinan dari bahan lunak yaitu ada kerajinan tanah liat, kerajinan serat alam, kerajinan kulit, kerajinan gips, kerajinan lilin, kerajinan sabun, dan kerajinan bubur kertas. Sedangkan pada teknik pengolahan kerajinan dari bahan lunak, di sini nanti kita akan mempelajari teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak dan motif ragam hias pada produk kerajinan dari bahan lunak. Oke, pertama jenis-jenis kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah suatu kerajinan yang bahan dasar pembuatannya bersifat lunak, baik alami maupun buatan. Oke, pertama yaitu ada kerajinan tanah liat. Tanah liat terbentuk melalui proses pelapukan kerak bumi dan memiliki karakteristik sulit menyerap air. Tanah liat memiliki tekstur lengket ketika basah dan menyatu dengan tanah yang lainnya. Selain itu, jika dalam keadaan kering, butiran terpecah secara halus. Beberapa contoh kerajinan yang terbuat dari tanah liat yaitu tembikar, gerabah, genteng, dan vas bunga. Oke, kalau dilihat dari contoh, itu ada contoh dari gerabah. Oke, yang kedua ada kerajinan serat alam. Oke, selanjutnya ada kerajinan serat alam. Indonesia memiliki keanekaragaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kerajinan. Misalnya, produk anyaman yang dibuat menjadi berbagai produk kerajinan. Untuk menghasilkan produk anyaman dari bahan tumbuhan, diperlukan pengetahuan dan pengalaman pada proses pembuatannya serat dapat dipintal menjadi filamen, benang, atau tali. Akan tetapi, serat alam juga dapat dijadikan bahan baku berbagai macam kerajinan yang ramah lingkungan. Bahan baku serat yang biasa digunakan adalah serat eceng gondok dan pandan. Berikut contoh dengan serat eceng gondok. Oke, selanjutnya ada kerajinan kulit. Kulit merupakan bahan eksklusif untuk membuat kerajinan tangan. Kerajinan yang terbuat dari kulit menjadi mahal karena keterbatasan bahan serta lamanya proses pembuatan. Kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah dimasak, kulit mentah atau kulit sintetis. Contoh produk kerajinan dari bahan kulit adalah tas, sepatu, dompet, jaket, dan wayang. Kulit yang digunakan pun yaitu kulit hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya. Kemudian ada kerajinan gips. Gips adalah bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Gips memiliki kandungan yang terdiri dari jenis zat hidrat kalsium, sulfat, dan beberapa mineral berupa karbonat, borat, nitrat, dan sulfat. Pembuatan kerajinan berbahan gips membutuhkan cetakan. Bahan yang digunakan untuk membuat cetakan adalah silikon rubber. Akan tetapi, cetakan juga dapat dibuat menggunakan plastisin atau tanah liat karena kedua bahan tersebut lebih mudah dicari.
Kerajinan dari gips biasanya dapat berupa hiasan dinding, mainan, patung, dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu ada kerajinan lilin. Pembuatan kerajinan dengan bahan lilin dapat dilakukan secara sederhana dan lebih mudah. Pembuatan kerajinan dapat dilakukan dengan cara mengukir lilin menjadi berbagai bentuk. Selain itu, lilin dapat dicairkan dan dicetak menjadi kerajinan yang unik. Proses mencairkan lilin dilakukan dengan pemanasan di atas api. Lilin juga dapat dipakai menjadi bahan baku pembuatan patung. Pembuatan patung dari lilin sangatlah detail sehingga mirip dengan aslinya. Oke, selanjutnya kerajinan sabun. Kenal sabun dong? Pasti. Sabun biasa dipakai untuk membersihkan badan ketika mandi. Ternyata sabun juga memiliki manfaat lainnya. Sabun dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Jenis bambu yang dapat Jenis sabun yang dapat digunakan sebagai bahan baku membuat produk kerajinan adalah sabun batangan. Sabun batangan dapat dibuat menjadi kerajinan yang menarik. Pembuatan kerajinan dengan sabun batangan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, sabun diukir menjadi berbagai bentuk prakarya seperti binatang, buah, atau bunga. Kedua, sabun batangan diparut kemudian dicampurkan dengan sagu dan sedikit air. Berdasarkan cara kedua, sabun batangan berubah bentuk menjadi adonan yang dapat dikreasikan menjadi kerajinan yang bagus. Oke, kalau kita lihat dari contohnya, ini dia menggunakan cara yang pertama, yaitu diukir. Cantik ya. Oke, yang terakhir itu ada jenis-jenis kerajinan rumah lunak itu, yaitu kerajinan bubur kertas. Yo, siapa yang punya kertas-kertas yang sudah tidak terpakai? Itu kertas-kertasnya tersebut kamu apain? Anak-anak ustazah apain tuh kertasnya? Dibuang atau disimpan? Ternyata sisa kertas yang sudah tak terpakai dapat dimanfaatkan loh, jadi bahan baku untuk membuat berbagai macam kerajinan. Kertas tersebut dapat diolah menjadi bubur kertas dan digunakan untuk membuat produk kerajinan. Kalau dilihat di sini, ini membuat gerabah ya, gerabah-gerabah besar. Oke, kemudian ada teknik pengolahan kerajinan dari bahan lunak. Pembuatan produk kerajinan tidak hanya mempertimbangkan dari segi fungsinya saja. Suatu kerajinan juga harus memperhatikan dari unsur estetika dan ergonomis. Unsur estetika dikenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Untuk menciptakan karya seni yang memiliki keindahan, tentu memerlukan teknik pengolahan yang benar. Oke, berikut teknik pengolahan kerajinan dari bahan lunak, yaitu teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak, dan yang kedua ada motif ragam hias pada produk kerajinan dari bahan lunak. Oke, pertama kita lihat terlebih dahulu teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Apa saja tekniknya? Yaitu pertama ada membentuk, kemudian menganyam, ada menenun, membordir, dan mengukir. Sedangkan motif ragam hias pada produk kerajinan dari bahan lunak yaitu motif realis, motif geometris, motif dekoratif, dan motif abstrak. Oke, teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak yaitu teknik membentuk. Teknik membentuk digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik membentuk antara lain sebagai berikut. Pertama ada teknik coil, yaitu lilit pilin.
Cara pembentukan dengan tangan langsung seperti koil, lempengan, atau pijat jari merupakan teknik pembentukan tanah liat yang bebas. Pembuatan kerajinan disesuaikan dengan bentukan-bentukan yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris. Teknik ini sering dipakai oleh para seniman dan perajin keramik. Oke, ini contohnya. Oke. Selanjutnya masih di teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak, yaitu masih di teknik membentuk, yaitu teknik putar. Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan bentuk yang simetris dan bervariasi. Cara pembentukan dengan teknik putar sering dipakai oleh para perajin keramik. Perajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan atau hand wheel atau alat putar kaki, kick wheel. Para kerajin bekerja di atas alat putar dan menghasilkan bentukan-bentukan yang sama seperti gentong dan guci. Oke, ini contohnya. Ini adalah contoh dari teknik putar. Kemudian masih di membentuk, yaitu masuk ke teknik cetak. Pembentukan karya kerajinan bahan lunak dengan teknik cetak dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, teknik sekali cetak ialah teknik mencetak yang menghasilkan satu karya atau sekali cetakan dan tidak dapat diperbanyak. Kedua, teknik cetak berulang merupakan teknik mencetak yang dapat menghasilkan karya dalam jumlah yang banyak. Hasil kerajinan pada teknik ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bahan cetakan yang biasa dipakai adalah gips, seperti untuk cetakan berongga, cetakan padat, cetakan jigger, maupun cetakan untuk dekorasi tempel. Teknik cetak berulang bisa digunakan pada pabrik yang menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak. Oke, ini contohnya. Oke, kemudian masuk ke teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak, masuk ke teknik menganyam. Berbagai macam tumbuhan digunakan sebagai bahan baku kerajinan yang dibuat dengan teknik anyam. Tumbuhan diambil seratnya sehingga dapat dianyam menjadi produk kerajinan yang bagus. Contoh serat tumbuhan adalah rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, dan eceng gondok. Beberapa kerajinan yang dibuat dengan teknik menganyam yaitu ada keranjang, ada tikar, topi, tas, dan lainnya. Oke, bisa dilihat contohnya. Oke, masuk ke teknik menenun. Teknik menenun pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaan kedua teknik tersebut pada alat yang dipakai. Kerajinan anyaman dibuat dengan tangan tanpa menggunakan alat bantu. Pada kerajinan yang dibuat dengan teknik menenun biasanya menggunakan alat yang disebut lungsin dan pakan. Beberapa daerah di Indonesia memiliki kesamaan dalam teknik menenun, akan tetapi beberapa daerah tersebut memiliki ragam hias yang berbeda. Hal tersebutlah yang merupakan ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, kain torso dari Jepara, dan kain songket yang dibuat di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sumbawa. Oke, berikut contohnya. Ini contoh seorang sedang menenun. Oke, masuk ke teknik membordir. Bordir merupakan hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Sehelai kain polos dapat menjadi penuh warna dengan gambar yang indah berkat bordir yang dibuat di atas kain tersebut. Istilah lain yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. Sulam merupakan keterampilan membuat ragam hias dengan tangan, sedangkan bordir dibuat dengan menggunakan mesin. Oke, ini contohnya. Kalau di contohnya ini bordirnya dengan mesin ya.
Oke, teknik selanjutnya yaitu mengukir. Mengukir merupakan kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Teknik mengukir biasanya diterapkan pada bahan kayu. Akan tetapi, teknik ini dapat pula diterapkan pada bahan lunak seperti sabun, sabun batang, dan lilin. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran antara lain ukiran tembus atau kerawangan, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Oke, di sini contohnya ada ukiran tinggi atau timbul. Oke, masuk ke motif ragam hias pada produk kerajinan dari bahan lunak. Yo, siapa yang memiliki kerajinan dari bahan lunak? Bagaimana motif yang ada pada kerajinan kakak-kakak? Bagaimana motif yang ada pada kerajinan anak-anak ustazah? Tahukah kamu bahwa karya kerajinan di Indonesia memiliki berbagai macam ragam hias? Ragam hias di berbagai daerah di Indonesia memang memiliki nilai tradisi dengan kekhasan keragamannya masing-masing. Akan tetapi, ragam hias tersebut juga memiliki persamaan seperti jenis, bentuk, motif hias, pola susunan, pewarnaan, bahkan nilai simbolisnya. Berikut ini berbagai motif ragam hias yang digunakan untuk menghias karya kerajinan. Apa aja? Ini ada motif realis, motif geometris, motif dekoratif, dan motif abstrak. Oke, kita lihat dulu motif realis. Motif realis dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar. Contoh bentuk motif realis adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, awan, matahari, bintang, dan pemandangan alam. Oke, selanjutnya motif geometris. Motif geometris sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Oleh karena itu, motif tersebut termasuk motif tertua. Motif geometris dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Motif geometris mengalami perkembangan mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Motif geometris mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contoh motif geometris berbentuk segi empat, segitiga, lingkaran, kerucut, dan silinder. Beragam motif geometris diantaranya adalah meander, pilin, lereng, banji, kawung, jelampang, dan tumpal. Oke, yang ketiga ada motif dekoratif. Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan membuat atau mengolah menjadi lebih indah. Gambar dekoratif merupakan gambar hiasan dari gabungan beberapa motif hias dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif diperoleh dengan cara melakukan deformasi atau penstiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Contoh motif dekoratif itu ada bunga, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Oke, yang terakhir ada motif abstrak. Motif abstrak merupakan hasil karya yang tidak menggambarkan objek-objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam. Motif abstrak tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca. Motif tersebut menggunakan bentuk bebas yang bukan geometris. Oke, berikut contohnya. Baiklah, sekian materi kita. Pada perjumpaan kali ini. Oke, sekian materi dari Ustazah. Lebih kurang Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.